Oke teman-teman semua, kembali bersama Kak Vino di sini. Kali ini kita akan membahas tentang materi logaritma ya. Jadi kita akan membahas dulu tentang sifat dan fungsi logaritma. Dan ini adalah bagian yang pertama teman-teman tentang definisi dan sifat dasar logaritma. Oke ya teman-teman, kita akan mulai. Mungkin ini materi baru buat teman-teman sekalian. Jadi konsep dasar logaritma adalah didefinisikan sebagai berikut teman-teman. Kita memiliki A log B sama dengan C. Itu jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Nah, A ini kita sebut sebagai basis logaritma. Dan penulisannya memang harus di atas ya. Bukan berarti karena ini tidak sengaja, tapi memang itu harus di atas. Tulisannya lebih kecil seperti itu. Nah, itu definisi logaritma. Nah, lalu ada note bahwa jika pada bentuk A log B nilai A dikosongi itu berarti dianggap 10 atau basis 10. Ya, itu adalah konsep dasar logaritma. Jadi, misalkan kita punya bentuk seperti ini ya. Nyatakan bentuk berikut ini dalam pangkat. Ya, kita punya setengah log 1024 sama dengan minus 10. Maka di situ kalau kita balik menjadi bentuk pangkat itu artinya setengah pangkat minus 10 sama dengan 1024. Kemudian 3 log akar 3 sama dengan setengah itu artinya 3 pangkat setengah sama dengan akar 3, seperti itu. Lalu 0,1 log 0,01 sama dengan 2, itu berarti artinya 0,1 pangkat 2 sama dengan 0,01. Yaitu hanya mengubah bentuk aja. Lalu kemudian 7 log 1/7 akar pangkat 3 dari 7 itu sama dengan 7 pangkat minus 2/3. Itu artinya kita bisa ubah menjadi 7 pangkat minus 2/3 itu adalah sama dengan 1/7 akar pangkat 3 dari 7. Itu adalah mengubah dari log menjadi pangkat. Berikutnya kebalikannya. Jika kita memiliki bentuk berikut lalu disuruh menyatakan dalam notasi logaritma. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Itu berarti kalau kita nyatakan sebagai logaritma berarti 2 log 2 sama dengan 1. Kemudian 10 pangkat minus 1 sama dengan 1/10. Itu artinya 10 log 1/10 sama dengan minus 1. Kemudian 5 pangkat 2/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 25. Berarti kita bisa jadikan 5 log akar pangkat 3 dari 25 itu sama dengan 2/3. Kemudian setengah pangkat 7 sama dengan 1/128. Berarti ini adalah setengah log 1/128 itu sama dengan 7. Lalu yang terakhir 0,1 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 0,1 log 1 dengan 0. Seperti itu ya. Nah, ini adalah menyatakan dari pangkat ke logaritma atau kebalikannya. Ini adalah definisi dasar logaritma. Nah, nanti berikutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat. Nah, sifat-sifat logaritma cukup banyak, teman-teman. Kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan bahas seperti ini dulu. Ya, jadi kalau teman-teman tahu hitunglah nilai dari 8 log 512. Nah, maka kita sudah harus tahu ini. Ini tuh berapa pangkat berapa gitu ya. Jadi kan kita tahu bahwa 8 log 512 itu adalah 3. Ya, karena 8 pangkat 3 sama dengan 512. Jadi kita perlu tahu angka yang ada di dalam log itu merupakan berapa pangkat berapa gitu ya. Nah, kemudian kalau ini 2 log 0,25. Nah, ini berarti sama aja 2 log 1/4 kan. Nah, 1/4 itu adalah 2 pangkat minus 2, sehingga hasilnya adalah minus 2. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Lalu ini 3 log 3 akar 3. Nah, 3 akar 3 itu bisa kita nyatakan sebagai 3 pangkat 3/2. Sehingga hasilnya adalah 3/2. Jadi kita tinggal ambil pangkat-pangkatnya ya. Sama dengan itu, misalkan saya tulis dulu saja supaya teman-teman nggak bingung. Ini kan sama aja 2 log 2 pangkat minus 2. Jadi hasilnya adalah minus 2. Seperti itu ya. Ini jadi kita ambil pangkatnya saja. Kemudian ini 5 log akar 1/625 itu sama aja 1/25 ya teman-teman. Berarti ini sama aja 5 log 5 pangkat minus 2. Artinya hasilnya adalah minus 2. Nah, lalu teman-teman ingat, kalau log tidak ada angkanya itu kita anggap 10 ya. Jadi log 10 log 100.000. 100.000 adalah 10 pangkat 5. Sehingga ini sama saja dengan 5 ya. Nah, yang terakhir ini 10 log
ya, akar pangkat 3 dari 1/100. Nah, di sini teman-teman bisa membawa ke 10 pangkat minus 2/3. Jadi intinya sebenarnya log ini adalah dari materi pangkat. Kalau teman-teman masih belum lancar di materi pangkat ya, teman-teman harus memperdalam lagi tentang mengubah bilangan menjadi pangkat ya. Ini adalah definisi dasar tentang logaritma. Ya. Nah, sifat dasar yang akan kita bahas pertama adalah ini, teman-teman. Kalau kita memiliki A pangkat M, log B pangkat N, itu dia bisa kita jadikan sebagai N per M dikalikan A log B. Nah, ini sifat dasar. Jadi, kalau basisnya bisa kita jadikan sebagai bentuk pangkat, lalu angkanya juga bisa kita jadikan sebagai bentuk pangkat, maka nanti pengerjaannya adalah pangkat belakang per pangkat depan, lalu dikalikan dengan angka-angkanya kita bersihkan dari pangkat seperti itu. Jadi misalkan ini akar 10. Akar 10 itu adalah 10 pangkat setengah ya. Lalu kemudian log 0,01 itu kita bisa jadikan sebagai 10 pangkat minus 2. Nah, setelah jadi seperti ini ya, teman-teman harus bisa bedakan ini pangkat kan, ini juga pangkat. Nah, maka nanti hasilnya itu akan menjadi pangkat belakang per pangkat depan dikalikan dengan bilangan yang masih ada itu 10 log 10. Nah, minus 2 dibagi setengah itu minus 4, 10 log 10 kita tahu angkanya adalah 1 ya, karena kalau basis dan bilangan numerusnya sama, itu berarti hasilnya 1 ya. Nah, ini juga teman-teman, 0,25 kita tulis dulu aja, 1/4 log 0,125 itu 1/8. Nah, 1/4 kita bisa jadikan ke 2 pangkat minus 2, kemudian 1/8 kita jadikan 2 pangkat minus 3. Nah, sehingga akan didapatkan minus 3 per minus 2 dikalikan 2 log 2 ya, seperti itu. Jadi kita ambil pangkat-pangkatnya ya. Oke, nah dari situ berarti ini hasilnya adalah 3/2 dikali 1 ya, kita dapatkan 3/2. Ya, seperti itu teman-teman. Itu adalah tentang sifat pangkat. Ya, jadi nah kalau misalkan di depannya nggak ada angka pangkatnya, berarti tinggal pangkat belakang saja karena kan dianggap 1 ya. Ini sifat pangkat dasar yang berkaitan dengan logaritma. Kemudian sifat berikutnya, oh ya sebelumnya kita coba contoh ini ya teman-teman ya, supaya lebih jelas lagi ya. Oke. Hitunglah nilai dari 16 log 0,25 sama ya. Jadi 16 itu kita bisa jadikan 2 pangkat 4, 0,25 itu 2 pangkat minus 2. Jadi kita jadikan minus 2/4 dikalikan 2 log 2. Artinya minus setengah dikali 1, kita dapatkan minus setengah. Kemudian 27 itu 3 pangkat 3. 3 akar 3 itu 3 pangkat 3/2. Maka kita jadikan 3/2/3 dikalikan 3 log 3. Atau ini sama aja, setengah dikalikan 1 dapat setengah. Seperti itu. Kemudian 25 itu 5 kuadrat log 1/5 itu 5 pangkat minus 1. Artinya kalau di akar ini jadi 5 pangkat minus 1/2. Jadi ini sama aja pangkat belakang per pangkat depan dikalikan 5 log 5 ya. Atau sama aja minus 1/4 dikali 1 ya. Jawabannya adalah minus 1/4. Seperti itu ya. Itu penggunaan sifat dasar yang tadi. Nah, kemudian sifat berikutnya adalah sifat tentang perkalian dan pembagian. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita punya A log, bilangannya adalah B dikalikan C. Itu dia bisa dipecah menjadi A log B ditambah A log C. Berikutnya juga ketika kita mempunyai itu pembagian A log B dibagi C, itu bisa kita pecah menjadi A log B dikurangi A log C. Seperti itu ya, itu adalah sifat dasar perkalian dan pembagian. Nah, jadi misalkan kita punya contoh seperti ini ya. Jika log 3 sama dengan 0,477, tentukan log 300, log 30.000, log 0,003, dan log 0,3. Seperti itu. Nah, kita jabarkan di sini aja teman-teman ya. Jadi kalau kita punya log 300, itu bisa kita jadikan sebagai log 3 dikali 100. Maka secara definisi itu akan menjadi log 3 ditambah log 100 ya. Nah, log 3 itu adalah 0,477. Log 100 itu kita tinggal mencari bilangan, ini kan dianggap pangkat 10 ya. Jadi 10 pangkat berapa menjadi 100 ya, jawabannya adalah 2 kan. Gitu. Jadi
10 log 100 itu 2. Jadi hasilnya adalah 2,477. Seperti itu. Kemudian log 30.000 itu kita bisa jadikan sebagai 3 dikalikan 10.000. Ini artinya sama aja log 3 ditambah log 10.000. Log 3 kita miliki 0,477, log 10.000-nya 4. Jadi ini adalah 4,477 seperti itu ya. Oke. Kemudian log 0,03. Ya, maaf 0,003 ya, nolnya kurang banyak nih. Oke. 0,003. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai log 3 dibagi 1000. Maka ini sama aja dengan log 3 dikurangi log 1000. Log 3 adalah 0,477, log 1000 itu 3. Jadi di sini kita bisa dapatkan minus 2,523 ya, seperti itu. Satu lagi, log 0,3 kita bisa dapatkan sebagai log 3 dibagi 10. Maka ini sama saja log 3 dikurangi dengan log 10. 0,477 dikurangi log 10 itu 1. Maka kita dapatkan minus 0,523. Seperti itu sifat untuk penjumlahan dan pengurangan diterapkan dalam log yang berupa perkalian dan pembagian ya. Nah, kita coba soal ini teman-teman ya. Jadi hasil dari 6 log 12 akar 2 ditambah 6 log akar 3 ditambah 6 log 18 dikurangi 6 log 2 dikurangi 6 log 3. Wah, sampai capek ngomongnya. Tapi di sini teman-teman udah bisa lihat bahwa ini semuanya adalah basis 6 ya. 6 semua ini basisnya. Nah, jadi kalau basisnya 6 dalam bentuk penjumlahan pengurangan, maka hasilnya kita tinggal jadikan bentuk perkalian dan pembagian. Jadi yang dijumlahkan akan dikaliin. 12 akar 2 dikalikan akar 3, dikalikan 18. Lalu yang ini dibagi 2 dan 3 di bawah. Seperti itu saja teman-teman, sederhana banget. Jadi ini sama aja 6 log berapa ini? Ini kita coret 6 bagi ini 2 ya. 2 kali 18 36 akar 6. Kan? Nah, berarti ini bisa kita jadikan sebagai 6 kuadrat dikali 6 pangkat setengah. Atau 6 pangkat 5 per 2 kan? Nah, 6 pangkat 1 di log 6 pangkat 5 per 2 berarti ini hasilnya adalah 5 per 2 dikalikan 6 log 6. Ya tentu saja hasilnya 5 per 2 seperti itu ya. Berikutnya yang bawah ditentukan X adalah 3 log 5 ditambah 3 log 12 dikurangi 3 log 2 dikurangi 3 log 10. Ya, ini kita tinggal kerjakan. Saya kerjakan di bawah aja teman-teman ya. Jadi X-nya adalah 3 log berapa ini? 5 dikali 12 dibagi 2 dan 10 gitu ya. Jadi ini sama saja 3 log 60 dibagi 23 ya. Oh, berarti ternyata X-nya 1. Kemudian Y-nya itu berarti 5 log 7 dikali 5 karena ditambah ya. Lalu ada ditambah lagi itu 10 baru dibagi sama 14. Oke ya, jadi ini 5 log 350 dibagi 14 25, kita dapatkan 2. Artinya kalau bicara Y dibagi X berarti 2 dibagi 1 hasilnya 2 ya. Itu adalah sifat-sifat dasar logaritma teman-teman ya. Bagian yang pertama. Ya, berikutnya nanti kita masih akan membahas tentang sifat-sifat yang lain lagi ya. Oke, di video selanjutnya sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.